Kita mulai ya Pak ya. Oke, Eh, Halo Pak Nanang, Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kita ngobrol tidak lama ya. Ada yang mau Bapak omongkan sekarang? apa ya yang saya mau cerita sedikit permasalahan yang saya hadapi di kelas. Di kelas saya ini Pak, sebagian besar siswa saya kurang percaya diri Pak, masih malu menyampaikan pendapat di kelas Pak. Oke, jadi yang mau Bapak omongkan itu siswa Bapak merasa tidak percaya diri begitu ya Pak ya? Ya, betul Pak, betul. Oke, jadi mau apa yang didapat dari pengalaman ini Pak? Saya ingin supaya siswa saya memiliki rasa percaya diri dan berani menyampaikan pendapatnya Pak. Menurut pengamatan Bapak, siswa yang percaya diri itu siswa yang seperti apa Pak? Kalau menurut saya sih, siswa yang percaya diri itu adalah siswa yang berani menyampaikan pendapatnya Pak secara langsung itu tanpa diminta oleh gurunya Pak. Berani mengungkapkan pendapatnya, misalkan pada mata pelajaran lain, terus dia berani berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar sekolah Pak. Berarti siswa yang punya inisiatif sendiri dan mau berpartisipasi aktif pada kegiatan-kegiatan sekolah, begitu ya Pak ya? Iya, betul Pak, betul. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai skala nih Pak, menurut Bapak, tingkat percaya diri siswa Bapak sekarang berada di skala berapa Pak? Hmm, Kalau menurut saya untuk saat ini itu siswa di tempat saya itu masih di skala 6 Pak. Nah, ini kan sekarang berada di angka 6 ya Pak ya, untuk merujuk kesempurnaan hingga mungkin di angka 10 itu kan sulit ya Pak ya. Nah, Iya. Bapak kan ingin melihat mereka paling tidak mendekati angka 10, itu di angka berapa Pak? Hmm, untuk mencapai angka 10 itu kayaknya sulit sekali, Pak. Ya paling mungkin itu di angka 8, Pak. Itu sudah menurut saya sudah ideal itu, Pak. Jadi angka 8 ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira apa kekuatan Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut saya kekuatan yang saya miliki untuk mencapai tujuan tersebut adalah melakukan lebih banyak pembelajaran, Pak, dengan cara berdiskusi, meningkatkan keterampilan berbicara, dengan memberikan tugas atau menyimak dari pendapat secara lisan, Pak. Menurut Bapak, apa sih peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak lakukan? Menurut saya peluang atau kemungkinan yang bisa saya lakukan untuk saat ini, siswa lebih banyak melakukan diskusi kelompok, Pak. Oke, berarti kegiatan diskusi kelompok yang memungkinkan bisa Bapak lakukan ya Pak ya. Kemudian, menurut Bapak, apa hambatan yang Bapak hadapi dalam melakukan kegiatan tersebut? Iya betul, Pak. Lewat diskusi. Untuk hambatannya sih eh, terkait waktu pembelajaran. Menurut saya waktu pembelajaran untuk diskusi kelompok itu tidak cukup, Pak. Jadi masih kurang. Karena mereka harus memecahkan kasus dulu. Setelah itu berdiskusi kemudian memperlihatkan hasil diskusi mereka, Pak. Jadi hambatannya adalah waktu yang kurang begitu ya Pak ya? Iya, betul, Pak. Nah, menurut Bapak, solusi apa yang bisa Bapak lakukan untuk menghadapi hambatan tersebut Pak? Menurut saya mungkin saya bisa memberikan kasus yang dibahas itu lebih sedikit, Pak. Mungkin hanya satu kasus untuk kemudian didiskusikan dan dipresentasikan. Jadi mengurangi kasus ya Pak ya? Nah, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan Bapak tersebut? Rencana saya untuk kedepannya, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang dengan banyak berdiskusi kelompok, Pak. Berarti di sini siswa akan lebih banyak melakukan diskusi kelompok ya Pak ya? Iya, betul, Pak. Betul seperti itu. Apakah ada prioritas yang dari rencana aksi Bapak tersebut? Hmm, Kayaknya sih kalau prioritas yang memungkinkan saya lakukan adalah memperbanyak diskusi, Pak, untuk mata pelajaran tertentu.
Misalkan bisa IPA atau matematik, Pak. Kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan rencana aksi itu? Hmm. Kalau strategi rencana saya akan melakukan diskusi kelompok berdasarkan hasil asesmen yang sudah saya lakukan sebelumnya. Sebagai dasar saya untuk memetakan untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi ada yang visual, auditori, dan kinestetik, sehingga memudahkan saya untuk mendampingi siswa sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Wah, mantap tuh Pak strateginya. Nah, kira-kira kapan Bapak akan mulai untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Rencana saya sih dalam waktu dekat ini, mungkin 2 atau 3 hari ke depan lah Pak, yang saya akan lakukan di kelas Pak. Nah, menurut Bapak, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bapak? Menurut saya ukuran keberhasilan, siswa berani mengeluarkan pendapat tanpa diminta lagi oleh gurunya Pak, kemudian berani menaruhkan diri untuk mengikuti kegiatan tanpa perlu lagi ditunjuk oleh gurunya, seperti itu. Berarti ukuran keberhasilan menurut Bapak itu ada perubahan dan ada inisiatif sendiri ya, tanpa disuruh lagi ya Pak ya, dan Nah, tanpa adanya dorongan lagi gitu ya Pak ya. iya, betul Pak, betul. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Dan Kalau menurut Bapak, siapa yang bisa membantu dalam menjaga komitmen tersebut, Pak? kalau ditanya masalah komitmen sih Pak, komitmen saya itu melaksanakan kegiatan diskusi kelompok itu secara rutin Pak, minimal 1 kali seminggu. Yang bisa membantu saya adalah rekan sejawat saya Pak dan kepala sekolah. Oke. Pak Nanang, saya jadinya pengen tahu apa hasilnya dari rencana aksi tersebut. Nanti kita ketemu lagi dan ngobrol lagi ya Pak terkait hasil ini. Terima kasih Pak Nanang karena saya sudah jadinya banyak belajar dari pembicaraan ini. Iya Pak, boleh. Nanti kita bisa bertemu lagi. Saya juga berterima kasih karena sudah mendengarkan dan banyak membantu saya dalam menghadapi persoalan ini Pak. Oke, terima kasih ya Pak Nanang. Semoga kita selalu sehat ya Pak Nanang. Nanti kita Iya, bisa berbincang lagi ya Pak ya. Terima iya kasih Pak. Pak. Sampai jumpa Pak. Iya, lupa Pak. Terima kasih.